Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak Tuhan Yesus. Sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan. Dan sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal ke-10 ayat yang ke-10. Demikian kesaksian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kristus datang membawa kehidupan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, judul nats renungan hari ini sungguh sangat membuat hati damai sejahtera, membuat hati nyaman, membuat hati senang, bahagia, gembira. Karena apa? Sosok pribadi Kristus yang kita sembah, yang kita puja, kita tinggikan namanya, datang membawa kehidupan. Saya ibaratkan jika kita sedang merantau ke suatu tempat dan kita ketika diberangkatkan orang tua kita diberikan pesan, nanti sesampainya di kampung atau misalnya sesampainya di Jakarta, di Batam atau di mana tempat perantauan kita, temui bapak tuamu di sana, temui bapak udamu di sana, temui tulangmu di sana. Dan ketika kita sampai misalnya di Batam, lalu bertemu dengan bapak tua kita dan dia bilang, kamu kos di sini ya, nanti kalau ada apa-apa telepon Pak Tua, ini nomornya. Sungguh sangat menyenangkan pernyataan tersebut. Nanti kalau ada apa-apa telepon saya. Ini hal yang sangat menyenangkan dan melegakan. Karena apa? Kita punya backing, kita punya pegangan, kita punya orang yang bisa dimintakan tolongnya dan membantu kita. Ini sudah sangat membahagiakan. Nats renungan hari ini juga menggambarkan bagaimana Kristus datang membawa kehidupan. Karena apa? Nats ini mengarahkan bagaimana sebelumnya dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ada dua bagian dari penafsiran terkait hal ini. Yang pertama, para penafsir yang menafsirkan para pencuri hanya datang mencuri dan membunuh membinasakan merujuk kepada iblis dan setan. Tetapi yang lain ada menafsirkan bahwa ini adalah pemimpin agama di tengah-tengah bangsa Yahudi. Mereka adalah bagaikan pencuri yang datang membunuh dan membinasakan. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa penafsiran tersebut berkata demikian? Karena mereka hanya sekedar membawa umatnya, sekedar melakukan ritual, tetapi bukan melakukan hal untuk mendapatkan kehidupan. Demikian pula kalau ditafsirkan sebagai iblis dan setan. Iblis dan setan hanya menawarkan kesenangan duniawi tanpa memberikan kehidupan yang akan datang. Lalu sosok pribadi Kristus yang datang, kemudian yang datang membawa kehidupan. Bahkan dikatakan di sini tidak hanya sekedar kehidupan yang biasa-biasa, tetapi kehidupan yang berkelimpahan. Kehidupan yang berkelimpahan di dunia ini yang akan disediakan bagi mereka. Memang ada penafsiran yang berkata bahwa hal ini merujuk kepada para penganut teologi kemakmuran. Namun apapun itu, bahwa Kristus datang untuk menyediakan yang terbaik bagi kita. Ketika kita kekurangan, kita minta Dia supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita. Ketika kita sakit, kita datang kepada Dia memohon kesembuhan agar kita diberikan kesembuhan. Ketika kita menderita berbeban berat, Dia adalah jalan keluar yang kepadanya kita dapat percaya dan mempercayai kehidupan kita. Saya kutip dari Reform Exodus Community
Yesus Kristus kehilangan nyawanya supaya kita menemukan hidup yang melimpah. Seharusnya Kristus menjadi sumber kepuasan kita, bukan yang lain. Lalu Herman N. Ridderbos berkata, hidup berkelimpahan adalah hidup yang saling mengenal antara orang percaya dengan Kristus seperti seorang gembala dan domba. Karena itu ibu bapak saudara, mari kita sambut kedatangan Kristus yang membawa kehidupan bagi dunia ini. Kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang bekerja di dalam dan melalui hidup kita, sehingga hidup kita senantiasa terhubung dan kita boleh melakukan seturut dengan firman-Nya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus hidup di dalam Engkau, karena Engkau datang membawa kehidupan bagi kami, umat-Mu. Kami berdoa terus untuk teman-teman yang senantiasa terhubung dengan channel YouTube ini. Berkati mereka ketika mereka akan memulai aktivitas mereka. Jagai, lindungi mereka. Dalam nama Yesus kami mulai hari ini bersama dengan Tuhan yang telah memberi kehidupan kepada kami. Kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.